Dia turun dari motornya, maki-maki kita semuanya dan ngancem kalau istrinya yang namanya Wirna tidak boleh ikut pencarian lagi. Kamu ngapain di dalam sini? Aku mau nyariin adik saya, Mas. Pak Isa gimana Kan udah bilang, keadaannya? jangan pernah cariin lagi Jaina. Kamu gak pernah ngerti, gak pernah nurut sih. Iya, tapi kali ini aja, Mas. Nyariin Jaina, kasihan. Udah, kamu pulang ya. Kamu pulang. Oh, ini suaminya ternyata. Suaminya Wirna marah-marah dan ngikutin kita. Ternyata ini suaminya. Buktinya dia tahu kita ada di mana coba. Dia mutusin kita, dia ngikutin kita. Dan akhirnya dia melarang Wirna untuk melanjutkan pencarian. Tolong Mas, hentikan pencarian ini. Karena kami sudah sakit hati sama Jainat, Mas. Nah, sebentar Mas, ini kan saya dimintain tolong sama mbaknya. Saya mau nanya sama mbaknya mau melanjut atau mau berhenti pencarian? Untuk saat ini berhenti dulu, Mas. Oh gitu. Jadi nggak perlu dilanjut lagi nih. Udah Mas Bener, ya? Mbak bener ini. Nggak apa-apa. Iya, Mas. Saya mau pulang dulu ya, Mas. Makasih ya, maaf ya, Mas ya, Pak. Ya sudah kalau gitu, kalau nanti kalau ada apa-apa kabarin kita Mbak ya. Iya, iya. Ya, kita kasih kesempatan. Mereka berdua untuk menyelesaikan secara pribadi. Kita beri pencarian. Aku bingung deh, niat gak sih? Dia nyariin Enggak, adiknya tuh kayak Mak- antara niat dan takut gitu sama suaminya. Ya makanya kenapa suaminya nggak bolehin ya? Harusnya kan suaminya ya bantu aja gitu loh. Kan soalnya kan dia ini kan mimpi sesuatu, takutnya terjadi sesuatu sama adiknya kan. Mungkin dia gak cerita mimpi itu kali. Cerita, dia tadi bilang dia suaminya juga tahu kok sebenarnya. Makanya suaminya ngelarang karena adiknya itu kan pernah jahat sama dia. Iya, cuma kan yang mimpi itu yang dimimpiin adiknya lagi susah, mungkin dia gak cerita sama suaminya tentang itu. Ya nggak tahu sih. Tapi seharusnya bantu aja kan, kasihan. Dia kan nggak punya siapa-siapa saat ini. Cuman adiknya ini satu-satunya. Ya mungkin ada benernya juga kali, mungkin suaminya masih takut kalau istrinya kenapa-napa lagi. Zainal. Cuma kan sekarang kondisinya beda ya. Nggak tahu juga sih aku. Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting nanti tunggu kabar dari dia. Kalau dia nggak lanjut ya kita bantu kasus yang lain aja. Dan kemudian Wirna ini ngubungin Feli. Dia bilang, saya mau melanjutkan pencarian, Mbak. Suami saya sudah setuju, Mbak. Ya, ini kita lanjut lagi pencarian setelah Feli kemarin dapat telepon ya dari klien kita. Dan dia bilang Dia mau tetap lanjutin karena betul. katanya suaminya udah izinin. suaminya ada ngizinin. Nah, ini berarti suaminya ikut dong? Enggak, katanya suaminya nggak ikut. Jadi suaminya nggak ikut, cuman udah ngizinin Udah ya? ngizinin, mungkin dia udah ceritain tuh suaminya udah Oke. ngerti nanti. Berarti lebih enak ya, ini bisa leluasa ya kalau dia untuk melakukan pencarian. Nah, ini sekarang dia ada di pinggir jalan. Di depan pos kemarin kita Iya. ketemu itu, nah ini Mana dia. dia ya? Halo Mbak Oh, Wirna. aku pikir- Langsung masuk aja Mbak. Langsung Mbak ya. Silakan Mbak. Iya. Dia tadi nungguin Mbak, enggak kan? Enggak. Ya ini alhamdulillah Mbak ya, akhirnya suaminya Mbak ngizinin untuk melakukan pencarian ya. Ya alhamdulillah. Iya. Saya jadi tenang nyarinya nggak ngumpet-ngumpet. Oh gitu. Lebih enak kan. Ya. Terus Ya. itu kemarin gimana Mbak? Dimarahin nggak ya? Ya awalnya sih dia marah-marah, tapi saya kasih penjelasan, kasih pengertian kalau saya tuh pengen banget ketemu adik saya. Adik saya tuh kasihan, saya jelasin kenapa adik saya sekarang jadi begini-begini. Terus dia akhirnya ngertiin dan izinin. Ya. Nah ini kan kita mau lanjut ke tukang kebun ya. Ya, Pak siapa namanya tukang kebun itu? Pak Jaja. Pak Jaja. Ya, Pak Jaja ini dulu pernah kerja lama banget di rumahnya Mbak ya. Iya, Dan ada kemungkinan kenal dekat sama Mbak sama adiknya Mbak Jainal juga. iya. Nah ini kan kita baru mencoba untuk datang ke sana. Mudah-mudahan Pak Jajanya tahu di mana keberadaan adiknya Mbak ya. Masih ingat rumahnya Mbak ya? Masih. Oke, kalau gitu kita langsung ke sana aja ya, Pak ya. Akhirnya kita menuju ke tempat rumahnya Bang Jaja.
Mereka saling bertegur sapa di situ. Mereka melepas rasa rindu di situ. Udah lama sekali nggak ketemu. Dan waktu kita tanya, di mana Jainal? Bang Jajak ngelihat Jainal nggak? Atau pernah dengar kabarnya Jainal nggak? Dan Bang Jajak bilang, Ya Allah, Mamang. Kita ketemu, baru ketemu. Gimana kabarnya, Mang? Ngomong sehat-sehat aja. Kamu gimana? Aku udah nikah sekarang, Mang. Alhamdulillah deh. Dulu Mamang mohon maaf banget. Mamang kagak bisa nolong Neng karena Mamang juga butuh kerjaan. Mamang sih sudah lama kalau Mamang nolong Neng pasti Mamang diberhentiin sama Juragan Jainal. Bukan Mamang kagak mau nolong Neng. Mamang juga pengen nolong. Iya, ngerti, Tapi Mang. Neng kan tahu kehidupan Mamang. Kalau Mamang sampai diberhentiin di kerjaan situ, Mamang mau cari kerjaan di mana lagi? Orang setua Mamang ini udah jarang mau masuk kerjaan ya. Iya, ngerti, Mang. Saya ngerti, Mang. Terus Jain kemana sekarang, Jainal? Tahu Mamang sejak dia jatuh bangkrut, Neng, dia pernah datang kemari. Dia minta pertolongan Mama. Iya. Terus adanya gimana, Mang? Keadaannya sungguh memperhatinkan, Mbak. Memperhatiin yang gimana? tampangnya nggak karuan, cemrawut katanya. Seperti orang gelandangan. Seperti orang jalanan. Saya waktu itu kaget, kata Bang Jajak. Dia kehidupannya udah seperti dulu lagi, Neng. Pakaiannya udah cumbang kambing. Astagfirullah. Mama mau nampung di sini, Mama kagak bisa, Neng. Berarti itu benar, Bang. Dia udah nggak punya apa-apa ini. Nggak punya apa-apa. Astagfirullah. Udah bangkrut maksudnya nih, Bang. Iya, sejak dia bangkrut dia diusir sama istrinya. Dan dia juga banyak cerita di sini. Kalau istrinya itu cuma mengakalin dia, cuma mengambil hartanya setelah dia bangkrut. Diusir begitu aja, Mbak. Berarti dia nggak punya tempat tinggal pasti ini, Bang. Nggak ada. Waktu melihat Bang Jainal seperti itu, saya kaget. Apakah ini majikan saya? Apakah ini bos saya? Dan ternyata memang benar itu Bang Jainal. Dia maksudnya datang kemari minta pertolongan saya, Pak. Main tinggal di sini. Tapi karena keadaan saya yang tidak memungkinkan, saya juga bukan menolak sih. Saya juga merasa kasihan gitu ngeliat dia. Terus Mama kira-kira tahu kemana Jainal sekarang, Mang? Setelah dia mau pergi dari sini, dia bilang dia pengen nemuin Maijan.